Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kita melanjutkan materi tentang pengantar tentang teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Ibu mengulang sedikit ya tentang perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris acquisition, sedangkan pembelajaran bahasa istilahnya adalah learning. Ya. Jadi perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu, pemerolehan bahasa prosesnya bagaimana seorang merupakan proses bagaimana seorang manusia, dalam hal ini seorang anak itu menguasai sebuah bahasa secara natural. Ya, pada masa ia belajar bahasa ibunya pada saat itu. Nah, ini merupakan bahasa pertama yang dikenal dengan native language dalam situasi yang tidak resmi atau non formal ya. Dia jadi masih usia prasekolah. Nah, sedangkan pembelajaran bahasa ini mempunyai makna sebuah proses yang dilakukan dalam situasi yang formal. Ya, dilakukan atau dilaksanakan, dilalui oleh seorang pembelajar bahasa itu dalam kegiatan belajar mengajar bahasa, berada di kelas dan diajar oleh seorang guru bahasa. Laforge dalam tarigan atau Laforge ya, dalam tarigan itu mengemukakan sebuah teori tentang pemerolehan bahasa kedua. Itu secara umum pemerolehan bahasa kedua itu mengacu kepada mengajar dan belajar bahasa asing atau bahasa kedua lainnya. Ya, setelah dia mengalami proses pemerolehan bahasa pertamanya ya di usia prasekolah itu. Nah, belajar pemerolehan bahasa kedua atau pembelajaran bahasa ini terjadi dalam hubungan antar pribadi, antar guru dan sekelompok siswa. Juga hubungan antar sesama siswa itu sendiri. Nah, hubungan yang terjadi itu akan berubah bila mereka berkembang dalam bahasa akibat dari adanya interaksi yang dinamis. Jadi ada penutur, mitra tutur, ya, ada pembicara, ada lawan bicara. Posisinya akan berubah ketika di awal guru menjadi penutur dan siswa menjadi mitra tutur. Guru menjadi pembicara dan siswa menjadi pendengar. Posisi ini akan berubah, berkembang ya secara dinamis ketika ada interaksi yang dinamis juga. Ketika guru memberikan stimulus dan siswa merespon, akan berganti posisi. Siswa yang akan berbicara ya, guru juga akan menjadi peserta yang mendengarkan. Nah, ini kalau kita bisa mengkondisikan hubungan tadi itu ada muncul interaksi yang dinamis yang menghasilkan sebuah interaksi komunikasi yang dinamis ya, tidak hanya guru saja ya, tidak hanya siswa saja juga ya, tidak bisa hanya berpusat pada siswa saja atau berpusat pada guru saja karena ini berbahasa ya, ada stimulus dan respon yang terjadi secara dinamis di dalam pembelajaran bahasa kedua. Nah, interaksi dinamis berarti bahwa orang-orang dilahirkan dan tumbuh bersama dalam bahasa asing. Ya, ini istilahnya bahasa asing, bukan posisi bahasa Inggris begitu, enggak. Di sekolah dasar kan tadi sudah Ibu jelaskan ya pada materi sebelumnya. Sebagian besar anak-anak di Indonesia itu bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kedua mereka. Nah, di dalam teori bahasa kedua itu masuk kategori bahasa asing ya, karena pemerolehan bahasa pertamanya adalah bahasa daerah ya, untuk sebagian besar. Tetapi semakin berkembang sekarang ini di dalam interaksi keluarga itu, pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa Indonesia. Sudah jarang di dalam keluarga yang penutur bahasa daerah itu menggunakan bahasa daerah kepada anak-anaknya ya. Nah, ini yang menjadi bahasa daerah itu semakin tidak dapat dilestarikan ya. Jadi
gunakan bahasa daerah, ya, gunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa asing lainnya sesuai dengan konteksnya. Kita tetap harus mempertahankan bahasa daerah, tetapi juga kita harus menguasai bahasa Indonesia, mampu berbahasa Indonesia dengan baik, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, ya, bahasa negara, yang fungsinya tentu dilakukan di dalam pembelajaran, ya. Jadi sebagai bahasa pengantar kalau di sekolah itu. Nah, kalau siswa tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik, dia tidak akan baik juga kemampuan membaca bahan-bahan bacaan untuk melakukan proses pembelajaran secara umum, ya, tidak hanya di bahasa Indonesia saja. Selanjutnya, pada anak-anak, pemerolehan bahasa memang bersama dengan proses yang digunakan oleh mereka dalam proses pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Contohnya, anak-anak usia prasekolah belum tuntas melakukan proses pemerolehan bahasa pertama, tetapi sudah harus melakukan proses pemerolehan bahasa kedua dalam kelas pembelajaran bahasa. Ya, ini di usia sekolah dasar. Pada usia prasekolah mereka belum tuntas melakukan proses pemerolehan bahasa pertamanya. Nah, perbaikan kesalahan dan pengajaran kaidah-kaidah yang eksplisit tidak relevan bagi pemerolehan bahasa kedua, tetapi para pengajar bahasa, dalam hal ini guru kelas di sekolah dasar dan penutur asli bahasa setempat, dapat mengubah, ya, serta membatasi ucapan-ucapan mereka yang ditujukan kepada para pemeroleh bahasa untuk menolong mereka memahaminya. Dan modifikasi-modifikasi ini merupakan pikiran untuk membantu proses pemerolehan bahasa. Jadi, ketika proses pemerolehan bahasa pertama itu mempengaruhi proses pemerolehan bahasa kedua di kelas belajar bahasa Indonesia di usia sekolah dasar, ya, kita harus meminimalkan, ya, bertahap memang di semester 1, di semester awal di kelas 1 itu, ya, penggunaan bahasa daerah. Banyak itu terjadi di sekolah dasar, ya, di Kota Palangkaraya. Mereka menggunakan bahasa pertama, ya, bahasa daerahnya ketika belajar di dalam kelas. Nah, ini harus diminimalkan, ya, dibiasakan, terbiasa dengan tuturan-tuturan dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi latihan tubian itu sebenarnya tidak harus terkonsep dalam khusus di dalam kelas belajar bahasa. Pada pembelajaran selain belajar bahasa juga harus kita terapkan secara teratur, berkelanjutan begitu, latihan tubian itu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam pelaksanaan pembelajaran itu, ya. Nah, teori belajar bahasa, ya, atau second language acquisition merupakan seperangkat hipotesis yang saling berkenaan mengenai bagaimana orang menjadi cakap dalam bahasa kedua. Ya, nah, telah dihipotesiskan bahwa terdapat susunan yang cukup stabil mengenai pemerolehan struktur dalam pemerolehan bahasa. Nah, ini temuan Rod Ellis dalam hipotesis pemerolehan bahasa yang dikemukakan oleh Pak Tarigan dalam buku beliau, itu pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Ada 11 hipotesis, ya, dari Rod Ellis, ya, tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kita simak bersama apa saja 11 hipotesis itu dan akan Ibu simpulkan di akhir nanti. Kita simak bersama, ya, 11 hipotesis tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa dari Rod Ellis.
bela, kakak kumbang, tari menasai, mengeliling duduk santai. Ayo Andi, bawi hatue, ayo Akna, bakal stabela, kakak kumbang, tari menasai, mengeliling duduk santai. Ayo pahari, ayo leke, ela melai, ute ture, tari menasai, lemu lembai, hendak sanai itahan dia. Ayo Andi, bawi hatue, ayo Akna, bakas tabela, kakak kumbang, tari menasai, mengeliling luduk sangkai. Ayo pahari, ayo lele, elam melai, putih ture, tari menasai, lemu lembai, hendak sanai itahan dia. Ayo pahari, ayo lele, elam melai, putih ture, tari menasai, lemu lembai, hendak sanai itahan dia. Hendak sanai itahan dia. Hendak sanai itahan dia. Oke, itu tadi 11 hipotesis dari Rod Ellis tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, hipotesis pembedaan pemerolehan dan belajar. Bahwa orang dewasa itu mempunyai dua cara yang berbeda, berdikari dan mandiri mengenai pengembangan dan pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua. Jadi ada dua cara yang berbeda, berdikari dan mandiri. Pertama, pemerolehan bahasa yang merupakan proses bersamaan jika tidak identik atau sama betul dengan cara anak-anak mengembangkan dalam kemampuan bahasa pertama mereka. Yang kedua, untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua, ya dengan belajar bahasa, yaitu mengetahui kaidah-kaidah atau tata bahasa, menyadarinya hingga ia mampu berbicara tentang kaidah-kaidah tersebut. Ya, nah, hipotesis urutan alami bahwa para pemeroleh bahasa, dalam hal ini pembelajar bahasa kedua tertentu, cenderung memperoleh struktur-struktur gramatikal tertentu terlebih dulu, dan yang lainnya baru kemudian. Namun perlu diketahui bahwa urutan dalam pemerolehan bahasa pertama, dalam hal ini pembelajaran bahasa di sekolah dasar, itu berbeda dengan urutan pemerolehan bagi pemerolehan bahasa kedua, meskipun masih ada beberapa persamaan. Ya, namun tetap saja kesamaan tentang urutan secara alami tak dapat dihindari. Misalnya pada tahapan peniruan. Jadi ketika di proses pemerolehan bahasa pertama di usia prasekolah itu dia meniru nutur yang ada di sekelilingnya, ya, lingkungan, tuturan orang dewasa, dalam hal ini orang tua, kakak, kakek, nenek, dan segala macam yang ada di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah prasekolahnya, pendidikan usia dini, anak usia dini, pendidikan di taman kanak-kanak, itu dia meniru, ada tahapan peniruan di pemerolehan bahasa kedua, pembelajaran bahasa kedua ini pun terjadi. Ya, jadi ketika mereka mengamati, menyimak apa yang disampaikan guru dan dia merespon, ya, seorang pembelajar bahasa dalam hal ini peserta didik di sekolah dasar itu juga mengalami tahapan peniruan. Karena itu sebagai guru bahasa kita harus mempunyai kecakapan berbahasa yang baik, yang efektif, empatik, dan santun, karena kita menjadi model yang ditiru. Senang ya menjadi model? Ditiru. Apanya yang ditiru? Bahasa kita, penggunaan bahasa yang baik, yang tepat, yang santun. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkenaan dengan teori
hipotesis ya, temuan dari Rotelis itu, hipotesis monitor seperti apa sih? Bahwa belajar bahasa hanya mempunyai satu fungsi, yaitu sebagai monitor atau editor. Sebagai pemantau atau penyunting, reseptif atau produktif. Nah, belajar hanya berperan membuat perubahan-perubahan dalam bentuk ucaran kita. Nah, setelah dihasilkan oleh sistem yang diperoleh yang diinginkan. Ini dapat terjadi waktu kita berbicara atau menulis. Atau sesudahnya mengoreksi diri sendiri, ya, ada evaluasi diri ketika kita berbicara. Kita rekam nih latihan berbicara. Kita sendiri yang mengoreksinya. Ini akan lebih baik, ya. Sekarang juga kecenderungan untuk belajar mandiri, ya, ketika kita belajar kecakapan berbahasa, dalam hal ini berbicara di depan umum, latihan dulu. Kemudian kita yang mengoreksinya dengan mereviewnya, ya. Ini hipotesis monitor, dan ini menghasilkan sesuatu yang baik begitu, ya. Jadi belajar mandiri, konsep hutagogi. Ya, ini kan sekarang aplikasi-aplikasi yang disediakan, yaitu di berbagai web, itu di internet, bagaimana belajar bahasa secara mandiri itu. Berbicara di depan publik begitu ya, di depan umum dengan percaya diri. Nah, dengan latihan yang bertubi-tubi sendiri, kemudian kita sendiri juga mengevaluasinya, ini malah lebih berhasil biasanya, ya. Nah, pemerolehan merupakan pusat, sedangkan pembelajaran lebih merupakan tambahan. Ketika di pembelajaran, kenapa merupakan tambahan? Karena dibentuk dari bahasa yang agak liar menjadi terkonsep sesuai dengan konteks, ya. Dia efektif, tidak berputar-putar ke sana kemari bicaranya, kemudian sesuai konteks, yaitu tidak ke sana kemari. Apa yang dia sampaikan itu koheren, ya, utuh, terpadu, tidak bicara yang mana-mana dulu baru yang ini, ya. Terkonsep ketika dia masuk proses pembelajaran bahasa, ya, itu maksudnya. Jadi hipotesis monitor itu belajar kecakapan berbahasa, dalam hal ini ketika dia menulis, tulis saja dulu, ya, jangan kelamaan mikir, satu kalimat pun belum ditulis. Tulis saja apa yang ada di pikiran kita, itu tulis dulu. Ini yang namanya draft. Hipotesis monitor seperti itu, ya. Kok sekarang kan kita menggunakan laptop, ya. Ketik saja dulu apa yang ada di dalam pikiran kita, ide-ide kita, perasaan kita, tuangkan semua. Itu draft. Nanti kita baca ulang lagi, ya. Ibu biasanya bisa sampai 3 file, ya, 3 file itu. Sampai file yang keempat itu udah sempurna tulisannya. Ibu anggap sudah sempurna, ibu menganggapnya sudah, oh ini menarik nih, ini yang pas. Ya, bisa saja tulisan itu jadi lebih panjang hasilnya atau lebih singkat, tergantung dengan kebutuhan yang akan kita tulis, ya, dan media mana yang tempat kita mempublikasikan tulisan itu, atau di mana kita akan berbicara. Ya, kita latihan dulu. Nah, itu diawali dengan latihan-latihan. Nah, ini hipotesis monitor. Setelah itu kita akan terbiasa berbicara di depan halayak ramai, ya, dengan melakukan hipotesis monitor ini. Hipotesis masukan berupaya menjawab apa yang merupakan masalah paling penting dalam bidang kita dan memberikan suatu jawaban yang mempunyai pengaruh kuat pada semua bidang pengajaran bahasa. Pembelajaran bahasa itu diperoleh dengan cara mengenal makna, mengkonkretisasi makna. Ya, jadi terlebih dulu mempelajari makna dari apa yang dibicarakan orang, apa yang ditulis orang, ya. Baru kemudian kita belajar menulis. Kan menulis itu di terakhir, ya, memperoleh struktur. Jadi fungsinya dulu untuk tujuan berkomunikasi, ya. Baru kita dari kecakapan-kecakapan yang kita peroleh tadi, kita akhirnya bisa mengaplikasikannya pada kecakapan menulis secara struktur dengan baik. Ya kan beda, ya, bahasa lisan dan bahasa tulis.
Nah, dari kegiatan-kegiatan bahasa lisan itu ya, kita mengenal makna, mengkonkretisasi makna dulu, baru memperoleh struktur untuk diskusi pemrolehan bahasa pertamanya. Nah, konkretisasi mencakupi penggunaan konteks. Penggunaan konteks, kita berbicara sesuai dengan tujuannya, situasi dan kondisinya. Saat kita berada di kelas IPA misalnya, berarti tentang pembelajaran IPA yang dibicarakan, bukan pembelajaran matematika. Nah, ini sesuai konteks. Yang kita sampaikan tentang pembelajaran IPA di sekolah dasar, bukan pembelajaran matematika, karena saat itu temanya adalah tentang pembelajaran IPA. Pengetahuan mengenai dunia, ini knowledge of the world. Ya, harus tahu dulu. Ya, misalnya begini, ketika kita menganalisis secara makna ideasional, ya itu kita harus tahu 17 Agustus 1945. Apa makna ideasionalnya? Semua tahu dong, konsep 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini mengacu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ada peristiwa apa yang terjadi? Ya, ini pengetahuan mengenai dunia, maksudnya ketika ada sebuah tulisan tentang petunjuk yang bisa kita ketahui, makanya kita harus tahu pengetahuan kita tentang momen-momen apa yang terjadi pada waktu itu, 17 Agustus 1945, 30 September, ya. Kemudian apa lagi? 1 Januari itu hari apa? Ada perayaan apa? Begitu. 25 Desember ada perayaan apa ya? Nah, ini pengetahuan tentang dunia. Maksudnya pengetahuan bersama, sehingga ketika orang berbicara, oh dia berbicara tentang ini. Ya. Nah, pada konteks yang sama, pengetahuan tentang dunia itu perlu diketahui. Ya, jadi knowledge of the world itu harus mempunyai satu pemahaman. Ya, kita jangan masuk pada konteks yang bukan pengetahuan dunia yang sama dengan kita. Kita ikut-ikutan nimbrung, nggak nyambung. Itu nggak boleh. Ya, nah sama di sekolah dasar, ketika mereka kelas 1, peserta didiknya kelas 1, ya sesuaikan dengan karakteristik usia sekolah dasar di kelas 1 itu usia berapa? Ya, 7 tahun. Nah, ya, bahan materi apa yang sesuai? Ya, tuturan-tuturan apa yang boleh dikonsumsi dan diproduksi oleh anak usia 7 tahun. Ini yang kita sampaikan di kelas belajar bahasa pada usia tersebut, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan knowledge of the word-nya. Ya, kemudian ada informasi ekstra linguistik berkenaan dengan konteks dan situasi tutur. Nah, itu tadi siapa penuturnya, siapa mitra tuturnya, harus tahu. Ini yang diajarkan di sekolah dasar. Nanti dulu subjek, predikat, objek, dan segala macamnya itu. Konteksnya saat ini kita sedang apa? Misalnya hari ini kita belajar tentang makhluk hidup di lingkungan sekolah. Ya, apa saja? Nah, makhluk hidup itu apa saja sih? Nah, ini di kelas berapa? Misalnya kelas 2 atau kelas 3 tentang itu, ya. Situasi tuturnya. Nah, ini juga diajarkan kepada siswa. Kita bicara dengan siapa? Kalau dengan teman sebaya, penggunaan kalimatnya seperti apa? Pilihan katanya seperti apa? Boleh enggak pilihan katanya sembarangan? Enggak boleh, walaupun teman sebaya. Nah, ini yang berkenaan dengan situasi tutur. Kalau sama Pak Guru, sama Bu Guru seperti apa? Ya. Ibu permisi mau ke kamar kecil, ibu permisi mau pipis ibu, boleh ya. Ibu, aku mau ini, aku itu, ini punya aku. Nah, ini sudah kita mulai arahkan kepada situasi tutur tentang kesantunan berbahasa. Ya.
kepada siapa dia berbicara, lawan bicaranya. Makanya di kelas 2 itu udah mulai ya, kelas 2 tentang pilihan kata yang tepat dan santun. Pilihan kata dulu. Nanti naik lagi di semester kedua ya, itu semester pertama, semester 2-nya bertanya dengan menggunakan kalimat yang santun ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang diajarkan ya, isi silabus pembelajaran bahasa di sekolah dasar itu seperti itu. Untuk membantu memahami bahasa yang ditujukan kepada kita ya, agar efektif, empatik, dan santun itu. Nah, dengan demikian hipotesis masukan berkenaan dengan pemerolehan bukan dengan belajar. Pemerolehan bahasa kedua itu fungsi bahasa bukan struktur bahasa ya. Jadi fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Berkomunikasi dengan efektif, empatik, dan santun ya. Mulai dari usia sekolah dasar sudah kita ajarkan berbahasa dengan tepat, dengan efektif, dengan empatik, dengan santun ya. Hingga ini akan membentuk karakter berbahasa yang baik dalam diri seorang peserta didik hingga ia dewasa kelak. Nah, kemudian hipotesis saringan efektif, bahwa betapa efektifnya faktor-faktor yang berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa kedua. Seperti apa sih? Varietas variabel afektif sangat berhubungan erat dengan keberhasilan dalam pembelajaran bahasa. Jadi sikap yang baik itu sangat berhubungan erat. Ya, jadi belajar bahasa adalah ditentukan oleh sikap yang positif. Nah, ada 3 kategori yang mempengaruhinya. Ya, motivasi. Ini sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Afektif itu apa saja yang mempengaruhinya. Ketika ada motivasi, jika pembelajar bermotivasi tinggi, secara umum akan berdampak lebih baik dalam proses pembelajaran bahasa. Motivasi ini muncul tergantung dari nurturnya, apa saja, ruang kelas, suasananya, situasi yang nyaman. Makanya ada persiapan. Ruang kelasnya udah bersih belum? Posisi tempat duduknya seperti apa? Udaranya seperti apa ya, keluar masuk udara itu sudah ada sirkulasinya, membuat siswa nyaman enggak ya. Ini yang akan membentuk motivasi yang tinggi. Kemudian bagaimana bahasa guru ya, strategi komunikasi saat mengajar itu. Empatik itu akan membuat siswa itu fokus. Menarik nih ya, kita kan jadi menarik nih apa yang disampaikan guru. Itu empatik bahasa kita. Nah, kemudian santun sudah pasti. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya ada kategori kegelisahan. Ya, rasa gelisah itu lebih rendah akan memberikan dampak positif. Kegelisahan itu ya tadi berkenaan juga dengan motivasi. Gelisah ini bagian dari afektif. Ya, yang muncul ketika situasi dan kondisinya negatif sehingga tidak nyaman. Seorang pembelajar bahasa di sekolah dasar itu melakukan kegiatan belajar bahasa. Ya. Nah, kemudian ada percaya diri. Jika pembelajar bahasa mempunyai kepercayaan dan imaji yang baik dalam dirinya, juga memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran bahasa. Jadi ini perlu diperhatikan. Motivasi, gelisah, kita akan meminimalkan rasa gelisah dalam diri peserta didik. Susah puisi ini, aduh, nggak masuk deh hari ini, aku bolos deh. Nah, masih usia sekolah dasar udah mikir hal-hal yang seperti itu akibat rasa gelisah yang ada di dalam dirinya. Nanti aku suruh bermain peran, aku nggak mau. Ketika kita mengemas puisi, pantun, bermain peran dengan empatik, ini akan meningkatkan motivasi yang tinggi. Ya. Ketika semua ini sudah kita lakukan, A dan B, maka rasa percaya diri itu akan terbentuk dengan baik. Ya, semua siswa punya potensi yang sama. Meskipun tetap berkenaan dengan minat dan bakatnya. Tidak boleh dipaksakan, tetapi kita wajib memberikan semuanya sesuai dengan isi silabus itu. Masalah nanti siswa berbakat di bidang ini, tidak berbakat di bidang itu,
itu masalah nanti. Yang penting saat ini adalah kita sudah memberikan semuanya, segalanya sesuai dengan isi silabus, tetapi memberikan dengan cara yang baik, dengan strategi yang tepat. Apapun itu nanti tumbuh kembang dalam diri siswa, yang kita berikan pasti bermanfaat, pasti ada manfaatnya, kebermaknaannya pasti ada dalam diri siswa itu, ya. Walau mereka tidak di bidang bahasa, tetapi mereka mampu berbahasa dengan baik, ya, bercakap-cakap dengan efektif dan santun. Tidak harus mereka menjadi penulis puisi yang hebat, pembaca puisi yang baik, pendongeng yang menarik, ya. Tetapi mereka mampu setidaknya menjadi personality yang baik dari segi berbahasa, ya. Nah, ini sekali lagi referensinya tetap mengacu pada bukunya Douglas Brown dan Pak Tarigan. Ya, kalian boleh lebih dalam lagi mempelajarinya dengan mengacu pada referensi-referensi ini. Ibu harapkan kalian lebih kritis lagi dan lebih mengeksplor lagi, ya, karena kalau mengharap apa yang disampaikan tidak cukup waktunya, ya. Kalian harus lebih aktif dan kritis lagi. Silahkan jika ada pertanyaan nanti disampaikan, diajukan di WhatsApp grup, ya. Ibu akan konfirmasi apa saja yang belum kalian pahami, akan Ibu perkuat nanti penjelasan-penjelasan materinya. Ya, terima kasih untuk kali ini. Ya, tetap semangat, sehat selalu. Ya, kita masih banyak materi yang akan dipelajari. Terutama nanti kita masuk pada praktik-praktik pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.